Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Jangan pernah membayangkan hidup ini akan selalu berjalan mulus. Namun tidak berarti selamanya akan menemui masalah. Jika petualangan hidup sudah kamu mulai, maka bersiaplah dengan pahit manis perjalanan kehidupan. Semuanya tidak ada yang menginginkan, tapi pasti semua akan kita dapatkan. Apakah kita bisa menghindar? Jalanilah, karena semua bagian dari tujuan yang akan engkau capai. Masing-masing orang punya jalan tersendiri. Semua akan mencapai tujuan dengan bentuk yang berbeda. Pada akhirnya, kita akan menemukan kepuasan batin. Karena kemenangan hidup adalah ketenangan batin. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Mahasiswa pecinta alam Oasis Tala merupakan organisasi pecinta alam di Kota Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan saya di Selong sudah saya konfirmasi sebelumnya dengan tujuan untuk mendaki Gunung Rinjani. Gema Alam merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup di Kota Selong. Lembaga ini dibentuk oleh pendiri Oasis Tala. Kebanyakan anggotanya juga merupakan anggota Oasis Tala, sehingga dua lembaga ini mempunyai ikatan kelembagaan yang sangat erat. Selama berada di Selong, saya menginap di kantor Gema Alam. Pada pendakian ke Gunung Rinjani ini, saya akan ditemani oleh 3 orang anggota Oasis Tala, yaitu Vian, Estut, dan Marsha. Persiapan sudah kami mantapkan, dan sebentar lagi kami akan memulai perjalanan ke Terminal Aikmel. Perjalanan dimulai dengan menumpang ojek ke Terminal Aikmel, Kota Selong. Perjalanan melalui jalur jalan raya utama Kota Selong yang cukup ramai saat itu dilalui kendaraan bermotor. Perjalanan menghabiskan waktu sekitar 10 menit. Sesampainya di Terminal Aikmel, terlebih dahulu kami mampir di sebuah pasar di dekat terminal untuk membeli beberapa tambahan bahan logistik. Di pasar ini juga dikenal sebagai pusat penjualan tembakau. Para pembeli dapat mencobanya dengan cuma-cuma. Satu persatu barang mulai dinaikkan ke kendaraan yang akan mengantar kami ke desa Sembalun. Kendaraan ini bernama Aikmel. Aikmel merupakan kendaraan khas Pulau Lombok yang masih dipergunakan sampai saat ini. Sekarang kita akan menuju jalur pendakian yaitu Sembalun, tepatnya di Sembalun Lawang, yaitu Bawah Nau. Itu jalur alternatif yang aman, di mana pendakian lewat jalur Bawah Nau itu agak lebih landai dan lebih cepat daripada jalur biasa.
Setelah melakukan registrasi di pos pendaftaran, kami mulai bersiap-siap memulai perjalanan ke pos 1. Kami memulai perjalanan ke arah pos 1 dengan mengambil jalur alternatif yang berbeda dengan jalur konvensional. Perjalanan ini dimulai dengan menyusuri sawah dan beberapa kebun masyarakat. Jalur ini biasa ditempuh oleh beberapa pendaki untuk mempersingkat jarak tempuh ke pos 1. Biasanya, jalur ini digunakan oleh masyarakat dan pendaki yang sudah sering mendaki ke Gunung Rinjani. Perjalanan melewati daratan padang rumput yang menghijau sepanjang mata. Gunung Rinjani tampak megah berdiri tegak dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, kami menyempatkan diri untuk beristirahat di sebuah bekas kali yang sudah mengering. Perjalanan kemudian diteruskan dengan beberapa tanjakan landai yang banyak ditumbuhi rerumputan. Di jalur awal ini, jalurnya sangat terbuka dengan kondisi yang sejuk. Sampailah kami di sebuah jembatan besar. Tempat ini diberi nama Jembatan Cinta. Lokasinya sangat terbuka dan sejuk. Akhirnya sampai juga di sebuah jembatan cinta. Tadi perjalanan yang cukup melelahkan karena fisik saya kurang fit, tapi tetap semangat. Semoga perjalanan ke depan semakin mantap dan kita akan Jembatan ini dibuat bukan untuk akses kendaraan, namun ini hanya diperuntukkan untuk para pendaki yang akan menuju ke puncak Rinjani. Di tempat ini kami sejenak melepaskan lelah sambil menikmati sejuknya udara Gunung Rinjani. Sesekali rombongan pendaki melintas di depan kami, di antaranya rombongan pendaki dari Bali. Perjalanan selanjutnya, kami seakan sudah menjadi satu tim dengan rombongan pendaki dari Bali. Jalurnya masih melintasi hamparan padang rumput yang luas dengan tanjakan landai. Sekitar 30 menit, kami sudah sampai di pos 1. Di pos 1 terdapat sebuah shelter kecil. Shelter ini berada di tengah hamparan padang ilalang yang luas menghijau. Di jalur pendakian Gunung Rinjani, terdapat kurang lebih 6 jembatan besar yang bentuknya sama. Jembatan ini dibuat khusus oleh pemerintah untuk memudahkan pendakian. Ini dilakukan sebagai bentuk perhatian kepada taman nasional tersibuk di Indonesia ini. Antara pos 1 dan pos 2, jarak tempuhnya sangat dekat, sehingga hanya dalam waktu 40 menit, kami sudah tiba di pos 2. Posisi pos 2 berada tidak jauh dari jembatan, yang di bawahnya terdapat kali kecil, yang terdapat aliran air. Seperti halnya di pos 1, di sini pun juga terdapat sebuah shelter kecil. Perjalanan dari desa Sembalun ke pos 2 ini cukup menguras tenaga. Kami dan pendaki lainnya memutuskan untuk break siang di shelter ini. Beberapa minuman hangat kami siapkan
sebelum kembali mengarungi padang rumput untuk menuju ke pos 3. Kabut-kabut yang menyelimuti kawasan puncak sudah terlihat dari sini, meskipun jaraknya masih sangat jauh. Jalur ke pos 3, pendaki akan disuguhkan jalur yang terbuka. Melewati beberapa jembatan, menanjak dan menurun. Karena bukan bertipe hutan tropis, maka hanya pemandangan seperti ini yang bisa disaksikan di sepanjang jalan ke puncak Rinjani. Dari kejauhan, tampak para pendaki yang juga sedang menyusuri jalur berkabut. Praktis hanya padang rumput yang terlihat sepanjang mata memandang. Ya, sekarang perjalanan menuju ke pos 3 setelah tadi kita beristirahat di pos 2. Jalurnya sangat terbuka dan dingin, dipenuhi oleh padang rumput. Mungkin sekitar setengah jam lagi kita akan sampai ke pos 3 dan kita akan mendirikan camp di sana. Semoga tetap semangat. Tampilan alam yang memukau saat menyaksikan kabut yang perlahan turun menyelimuti padang rumput. Saat hari mulai sore, perlahan dan pasti kami kembali menyusuri jalur padang rumput yang tak terhitung luasnya. Saat melewati jembatan terakhir, pertanda pos 3 sudah di depan mata. Sampai akhirnya, sekitar pukul 6.30 petang, kami sampai juga di pos 3. Suara keramaian membangunkan kami dari tidur yang sangat lelap. Puluhan tenda dengan beragam warna menghiasi suasana pelataran di pos 3 ini. Masing-masing orang sudah menyibukkan diri sejak matahari belum bersinar. Kebanyakan pendaki pasti menyempatkan menginap di pos 3 sebelum melanjutkan perjalanan ke Pelawangan Sembalun. Suasana kebersamaan sangat tampak dari setiap orang yang baru saling mengenal saat itu. Sarapan pagi pun kami siapkan sambil mengemas. Hari ini jalurnya cukup trekking, namun tetap terbuka. Kami pun berjalan beriringan dengan rombongan pendaki dari Bali. Sesekali kami sejenak beristirahat melepas lelah. Rasa capek serasa hilang, berganti dengan semangat kebersamaan.
Sebagai gunung tersibuk di Indonesia, sepanjang jalan tidak henti-hentinya kami berpapasan dengan pendaki dari berbagai negara yang sudah menyelesaikan pendakiannya. Saat hari mulai sore, kabut tebal tiba-tiba menutupi pegunungan dan membatasi jarak pandang kami. Pendaki tidak boleh lengah pada keadaan seperti ini dan harus tetap memperhatikan jalur pendakian. Ya, kita mulai melanjutkan perjalanan. Setelah tadi istirahat sekitar 2 jam lagi kita akan sampai di tempat camp, yaitu Pelawangan. Kondisi ini sudah umum terjadi di lereng Gunung Rinjani saat pagi dan menjelang sore. Setelah melalui perjalanan kurang lebih 5 jam dari pos 3, sampailah kami di pos Pelawangan Sembalun. Pelawangan Sembalun merupakan lokasi camp terakhir sebelum melakukan summit attack ke puncak Rinjani. Letaknya berada di ujung bukit yang di kiri kanannya merupakan lembah yang curam. Puluhan tenda sudah berbanjar menutupi hampir seluruh pelataran Pelawangan Sembalun ini. Semakin sore, puluhan pendaki perlahan tiba dan langsung mendirikan tenda. Saat menjelang malam, kabut tebal silih berganti, menggelapkan pandangan kami. Tak berselang lama, tenda telah kami dirikan dan segera menyiapkan sajian makan malam. Terlihat beberapa porter juga sibuk menyiapkan menu makan malam untuk tamu yang mereka antar. Bagi para porter, kondisi seperti ini sudah menjadi keseharian mereka dalam mencari sumber kehidupan. Pendaki mancanegara tampak lalu lalang menyibukkan diri di tengah terpaan kabut dan derasnya angin yang menghempas di ujung bukit ini. Salah satu yang menarik di pos Pelawangan Sembalun adalah ratusan ekor kera yang hidup liar dan berkelompok. Mereka merupakan hewan yang dilindungi di tempat ini. Terkadang mereka berkeliaran di sekitar tenda-tenda pendaki
untuk mencari sisa-sisa makanan. Namun terkadang juga menyusup masuk ke dalam tenda pendaki. Sekitar pukul 2 dini hari, persiapan ke puncak dimulai. Summit Attack harus dimulai saat ini, mengingat perjalanan ke puncak yang sangat panjang. Jalur menanjak terpampang di depan mata. Langkah demi langkah ditapaki mengarungi medan pasir kerikil yang seakan tak berujung. Terpaan angin dan dingin yang menyengat mengiringi langkah demi langkah kami. Dari ufuk timur, mentari perlahan memancarkan kemerahan, menandakan pagi telah tiba. Gunung Tambora di Pulau Sumbawa terlihat jelas dari tempat ini. Saat perjalanan ke puncak, sesekali anak Gunung Rinjani mengeluarkan letusan dan kepulan asap. Kawah Gunung Rinjani dengan danau Segar Anak dan Gunung Barujari menjadi pemandangan yang terlihat sepanjang perjalanan ke puncak. Dari arah barat, terlihat dari kejauhan Gunung Agung dan Gunung Batu Karu di Pulau Bali. Perjalanan semakin menampilkan pesona Gunung Rinjani yang eksotik. Akhirnya, sekitar pukul 7.30 pagi, sampailah kami di titik tertinggi Gunung Rinjani. Perjalanan melalui medan pasir kerikil selama 5 jam, akhirnya terbayar lunas saat kami menapakkan kaki di salah satu Seven Summit Indonesia. Dengan latar kawah Gunung Rinjani menampilkan kemegahan Gunung Rinjani. Dari sini, lautan awan menghiasi pandangan mata. Mana? Nampak puncak Tambora. Di bawah. Minggu lalu saya di puncak sana. Tambora, puncak sini. Hari ini dari puncak sini melihat puncak sana. Ke Tambora dulu. Areal puncak Rinjani tidak begitu luas. Sekitar 30-40 pendaki saja yang bisa tertampung. Kondisi demikian membuat para pendaki harus saling bergantian saat berada di puncak, apalagi pada saat mengambil posisi untuk berpose. Pada saat musim ramai pendakian, para pendaki bahkan harus antri saat memasuki areal puncak, saking padat dan sempitnya lokasi puncak. Saat berada di puncak, para pendaki juga mesti mengurangi pergerakan berlebihan, sebab areal puncak dikelilingi oleh jurang yang sangat dalam dan terjal.
Pendaki hanya diizinkan sampai pukul 10 pagi saja berada di puncak. Sehingga pada pukul 9 kami sudah turun kembali ke pos Pelawangan Sembalun. Dari pos Pelawangan Sembalun, kami selanjutnya bergerak ke bawah menuju ke Kawah Rinjani. Jaraknya sekitar 40 menit menuruni bukit yang cukup curam. Disinilah kami akan menghabiskan 2 malam ke depan. Kawah Rinjani terdapat sebuah danau yang cukup luas, yang dikenal dengan nama Danau Segara Anak. Di tengah danau berdiri tegak anak Gunung Rinjani, yang dikenal dengan nama Gunung Baru Jari. Anak gunung ini masih aktif dan terkadang mengeluarkan semburan api yang didahului dengan suara dentuman yang terkadang membuat panik para pendaki yang sedang camp di bibir danau. Para pendaki umumnya mendirikan tenda di bibir danau, meskipun pengelola menyiapkan beberapa shelter. Suasana di sini sangatlah dingin menusuk. Terlebih lagi, kabut yang selalu mengepung area Kawah Rinjani. Air di Danau Segara Anak tidak dapat dikonsumsi karena mengandung belerang. Meskipun demikian, ribuan ikan nila berkembang biak di seluruh sisi danau, sehingga memberikan tambahan sumber makanan bagi para pendaki yang hobi memancing. Tidak jauh dari lokasi camp terdapat beberapa objek wisata alam. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah permandian air panas. Letaknya sekitar 20 menit berjalan kaki dengan mengikuti petunjuk arah yang terdapat di jalur. Tempat ini menyuguhkan permandian air panas alami yang sumbernya berasal dari dalam perut bumi. Di bawah kawasan Gunung Rinjani terdapat banyak aliran lava yang memungkinkan munculnya sumber mata air panas di sekitar Gunung Rinjani. Permandian ini bernama Permandian Selandir. Beberapa sumber air panas muncul berupa air pancuran yang membentuk telaga kecil yang selanjutnya mengaliri ke sebuah kali. Airnya cukup hangat dengan suhu 50 derajat Celcius sehingga layak untuk berendam. Airnya berwarna agak kekuning-kuningan, di mana air tersebut mengandung zat belerang. Tidak jauh dari permandian ini terdapat sebuah goa alam yang bernama Goa Payung. Di dalamnya terdapat sebuah ruangan yang cukup luas, namun untuk memasukinya butuh gerakan olah tubuh yang rumit. Tujuan selanjutnya yaitu menyambangi permandian air panas kedua. Lokasi ini lebih luas dari lokasi sebelumnya. Puluhan orang tampak sedang asik menikmati kehangatan air panas yang muncul dari sela-sela bebatuan. Pengunjung di tempat ini sebagian besar adalah pendaki Gunung Rinjani.
terdapat sebuah air terjun kecil dan sebuah goa yang dikenal dengan nama Goa Susu. Goa Susu menyuguhkan sensasi spa alam yang menurut cerita dapat menyehatkan tubuh dari penyakit-penyakit dalam. Lagi di Goa Susu nih, aduh, habis mandi uap. Memang Rinjani banyak pesona, banyak keunikan. Demikianlah perjalanan kami di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Semoga tayangan ini dapat menambah wawasan kita tentang berpetualang dan tempat-tempat terindah di Indonesia. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.